kasih buat malam hari ini. Lihat sampai kedalaman batin kami merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Tidak ada yang kami bisa berikan yang terbaik kecuali penyembahan kami di hadapan-Mu. Bukti kami mengasihi dan mencintai-Mu lebih dari apapun Tuhan. Lihat sampai kedalaman batin kami dan dapatin kami menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Malam hari ini kami menantikan sesuatu yang spesial. Engkau mengurapi kami dalam kedahsyatan-Mu. Ajarin kami melekat dekat dengan Kau. Roh hikmat, wahyu dan pengertian turun memenuhi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Penyembahan itu bukti karena kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Karena kita nggak bisa beri apa-apa sama Tuhan kecuali kita beri pujian dan pengagungan kepada Dia. Dan itu harus lahir dari hati yang mencintai Tuhan. Kalau penyembahan tanpa lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, penyembahan kita itu palsu. Penyembahan kita itu bohong. Kita mau beri apa sama Tuhan? Dia terlalu baik sama kita kok. Dia bawa kita sampai tempat ini, berkatin kita, berikan kesempatan kepada kita untuk hidup layak, diberkati, tidak kekurangan satu apapun. Dia terlalu baik buat kita. Tuhan terlalu baik. Gak ada yang bisa kita berikan kecuali penyembahan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Makanya ketika kita menyembah dari hati yang mengasihi Tuhan, dari dalam hati kita mengalir pujian pengagungan. Bukti karena yang di dalam ini meluap keluar. Karena kita mengecap kebaikan Tuhan. Di Yohanes katakan, Yohanes pasal yang keempat ayat 13, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Kalau minum air yang ada di tempat ini akan melegakan sementara. Tapi ketika Yesus ngomong, nanti baca di seluruh perikop ini, Bapak Ibu akan ngerti semuanya. Tapi Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada kepuasan yang lahir dari dalam hati kita ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Karena hari ini banyak orang pingin dipuaskan dengan banyak hal, dan itu tidak pernah bisa memuaskan hidupnya. Dipuaskan dengan hobi, cita-cita, harta, kekayaan, tidak pernah bisa memuaskan. Seks tidak bisa memuaskan. Seks itu seperti anjing ngejar ekornya, tidak pernah ketemu. Seperti manusia ngejar bayangannya, tidak bisa dipuaskan. Manusia ini tidak bisa dipuaskan kecuali dengan pribadi Tuhan sendiri. Dan letaknya ada di dalam hadirat-Nya. Kenapa kita ketika menyembah ada perasaan yang kita rasanya hancur hati kita, pingin menangis karena kita berjumpa dengan pribadi Tuhan. Nah, ketika kita ini masuk di dalam hadirat-Nya, kita menyembah, kita mesti berikan hati kita. Tapi kalau kamu datang ke tempat ini, pikiranmu mengembara kemana-mana, engkau hanya sekedar datang tanpa memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, dari tahun ke tahun akan tetap sama, bahkan jadi bulan-bulanannya iblis. Orang yang memberi diri, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan
Karena kebaikannya Tuhan, dia beri pujian kepada Tuhan. Seperti suami memuji istrinya atau istri memuji suaminya bukan karena ada apa-apa, karena mencintai. Diakui ada rasa sayang dan cinta. Betul apa enggak? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan tapi kalau hati kita jauh dengan Tuhan, nggak ada rasa kekaguman, nggak ada pengenalan dengan Dia, nggak ngerti maksudnya apa. Di lain itu kita melakukan dosa dan pelanggaran, bagaimana bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Tuhan itu kudus dan suci loh. Tuhan itu begitu kudus dan suci, makanya kita perlu dikuduskan, disucikan. Kita perlu menerima Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan darahnya yang menguduskan dan menyucikan kita. Makanya orang kalau masih berdosa bagaimana bisa menyembah Tuhan? Apalagi hidup di dalam dosa, bagaimana bisa menyembah Tuhan? Penyembahannya palsu dan bohong. Tapi kalau orang itu memiliki kerinduan, kelaparan, tahu butuh Tuhan, tahu perlu Tuhan, tahu sudah diselamatkan Tuhan, tahu segala sesuatu tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, tahu hidup kita ini hari ini perlu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Memang kita bekerja, melakukan segala sesuatu, tapi kita gantungkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita beri pujian dan penyembahan itu. Pujian penyembahan itu membawamu masuk di dalam hadiratnya, mengenal Dia, memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan selidikin sampai kedalaman batinmu. Tiba-tiba engkau diberikan pengertian yang dalam tentang pribadi Tuhan seperti apa. Engkau memiliki kepekaan yang tajam, gak mau menyakitin Tuhan lagi, gak mau melakukan dosa lagi, hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Karena nggak ada yang lain yang bisa kita lakukan kecuali menyenangkan hati Tuhan. Kita mau beri apa sama Tuhan? Nggak ada. Uang, semuanya dari Tuhan. Semua yang kita pakai hari ini datangnya dari Tuhan. Uang yang kita beri sama Tuhan nggak seberapa, tetapi hidup yang kita berikan sepenuhnya sama Tuhan. Seperti perempuan ini yang kedapatan suaminya banyak, ketika berjumpa dengan Yesus, memberi hidupnya sama Yesus, diberi air kehidupan. Dari satu perempuan ini di pasal yang keempat ini merubah sebuah kota. Ketika Tuhan mau memulihkan kita, tidak hanya berhenti pemulihan berhenti di kita, tapi Tuhan mau pakai kita memulihkan banyak orang di sekitar kita, menjadi manifestasi pekerjaannya Tuhan dalam hidup kita. Makanya penyembahan bukannya sekedar bermain musik, penyembahan bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi penyembahan lahir karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dari kedalaman batin kita. Manifestasinya dalam sikap tindakan kita, sampai motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang ke gereja, mulutnya menyembah Tuhan, kelakuannya kayak setan. Banyak orang datang ke gereja tidak mencerminkan kehidupan sebagai penyembah. Orang yang menyembah Tuhan itu mendedikasikan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan, sepenuhnya. Makanya bisa datang ke tempat ini, memberi hidup, memberi hati, memberi pikiran, memberi perasaan, dan kita bisa tutup mata dan lahir penyembahan yang keluar mazmur dari hati kita. Amin. Tahu gak kenapa kita bisa menyembah dari dalam hati kita ini? Karena kita mencintai Tuhan, real mencintai Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Harusnya setiap orang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Dari hidupnya akan mengalir pujian, dari hidupnya mengalir penyembahan, dari hidupnya mengalir sesuatu yang ilahi karena terbiasa tinggal di dalam hadiratnya. Hanya orang-orang yang seperti ini akan dipuaskan, dan hidupnya akan mengalir kehidupan yang akan memberkati banyak orang.
Dengerin baik-baik, lihat saya. Jangan lihat handphonemu. Kamu di sini untuk lihat sesuatu dan mendengar sesuatu. Masih fokus dengerin firman Tuhan. Tuhan mau pulihkan hubungan kita, memiliki kedekatan dengan Dia. Tuhan ingin pulihkan hubungan kita seperti Adam dan Hawa yang kemarin kita pernah bahas itu. Bergaul karib, dekat, intim banget, ngerti kehendaknya, berbincang-bincang, berbicara, ngerti apa yang Dia mau lewat Yesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa memiliki kehidupan kedekatan dengan Tuhan. Nah, setelah kita percaya Yesus, kita harus memiliki pergaulan keintiman dengan Roh Kudus. Itu dibangun setiap hari. Karena Yesus sebelum naik ke surga, Dia minta kepada Bapa, Rohnya menyertain kita di muka bumi ini. Yang hari ini menyertain kita, yang hari ini tinggal di dalam kita, yang hari ini mengurapin kita. Dan roh yang sama yang mengilhami Rasul Paulus, yang mengilhami Daud, yang mengilhami Salomo, yang mengilhami Musa untuk nulis Alkitab sebagai pentuntunan hidup kita hari ini. Nah, Roh Kudus itu sekarang tinggal di dalam kita. Alkitab katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nanti baca perbedaannya antara orang Kristen, murid-muridnya Yesus sebelum dipenuhi Roh Kudus, sebelum Kisah Para Rasul pasal kedua, dan sesudah Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Hidupnya berbeda, dampaknya berbeda. Setiap perjalanannya orang Kristen memiliki kuasa dan otoritas yang powerful sekali. Mereka memiliki kepekaan yang tajam. Paulus memiliki kepekaan yang tajam. Dia ngerti apa yang harus diperbuat, dia ngerti apa yang harus dilakukan, dia harus pergi kemana, dia tahu persis. Bahkan hidupnya jadi tawanannya Roh Kudus. Dia berkata, aku ini menjadi tawanan roh. Jadi tidak dikendalikan oleh tujuannya sendiri, tidak dikendalikan oleh cita-citanya sendiri, dikendalikan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus membawa Paulus ke Yerusalem. Tahu nggak di Yerusalem dia ngapain? Sengsara dan penjara menunggu dia loh. Tapi dia taat ngikutin. Dan dampaknya kita dengar firman sampai hari ini. Injil sampai ke Asia. Ini orang yang berbeda. Orang yang memberi diri sepenuhnya jadi tawanan Roh Kudus. Kita nggak bisa jadi tawanan Roh Kudus kalau kita nggak bergaul dengan Roh Kudus. Bagaimana kita nggak pekau, nggak ngerti kok. Kita nggak tahu Tuhan bicara seperti apa, firman-Nya ngomong seperti apa, dan realitanya banyak orang Kristen ketika ngadepin masalah nggak tahu pasal yang mana dan ayat yang mana yang harus dikerjakan dan dilakukan. Kebanyakan orang ketika ngadepin masalah yang dicari pendeta, minta ditumpangi tangan, minta dikonselingin. Harusnya dengan berjalan kita setiap hari bersama Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, kita kenal Tuhan maunya apa, kita akan ditarik pada pusat kehendaknya. Bayangin setiap orang Kristen ketika memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, dari hidupmu akan mengalir aliran-aliran air hidup, otoritas, kuasa, urapan, hikmat, dan pengertian. Bukankah kita selama tinggal di bumi ini butuh hikmat dan pengertian? Betul nggak? Untuk deal bisnis dengan orang pun kita butuh hikmat dan pengertian, butuh kepekaan. Bayangin kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, kita akan ketinggalan zaman. Tapi ketika kita ini bergaul dengan Tuhan, hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda, dalam pengurapan, dalam hikmat yang berbeda. Dari situ kamu kenal Tuhan, kamu gak akan nyakitin hatinya Tuhan. Makanya orang yang kenal Tuhan tidak mau menyakitin hatinya. Kita semakin mencintai pasangan kita, kan kita gak mau menyakitin pasangan kita kan. Kamu pingin gak nyakitin hatinya Hugo? Pingin gak dengan sengaja nyakitin hatinya Bre? Kalau bisa ngomong hati-hati, diberi yang terbaik, dipuji, disayangi, dicintai, dicukupin semua kebutuhannya. Betul gak? Karena apa? Cinta, mengasihi, dipersatukan dalam Kristus. This real cinta butuh pengorbanan. Kamu real mencintai Tuhan, kamu harus korbankan, kamu harus mati terhadap dirimu sendiri. Kamu harus pikul salib, kamu harus sangkal diri, ngikutin kehendak Tuhan. Bayangin,
Kita pingin mencintai Tuhan tapi kita nggak mau beri hidup kita sama Tuhan. Kita nggak dengar suaranya Tuhan, kita langgar aja. Kita nggak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, apa yang terjadi? Bayangin, kita suami istri yang sudah menikah, tanpa komunikasi, tanpa hubungan. Memang sah diberkati di dalam gereja, dapat surat pernikahan, akte pernikahan yang sah, sah secara catatan sipil, tapi di dalamnya nggak ada hubungan. Apa yang terjadi? Cepat atau lambat itu menuju ke pengadilan agama loh itu. Betul apa enggak? Seringkali misunderstanding, nggak memiliki pikiran yang sejalan, nggak saling menghormati, nggak saling mengerti. Betul nggak Pak? Trouble nggak ujungnya? Bayangin hidup kita, ngaku cinta Tuhan, nggak pernah bergaul dengan Tuhan, nggak pernah mau ngerti isi hatinya Tuhan. Kita ngaku cinta Tuhan, tapi nggak pernah menyembah Dia, nggak memberikan hidup sama Dia. Kamu bilang cinta sama pasanganmu, tapi kamu nggak pernah puji dia. Kamu nggak pernah peluk dia, kamu nggak pernah ajak ngobrol. Cintamu apa kira-kira? Apalagi memilih berkhianat, tidur dengan laki lain atau tidur dengan perempuan lain. Cintamu apa? Palsu, bukan? Kamu menipu diri sendiri. Kamu menipu pasangan. Ya, kita bilang cinta Tuhan, tapi kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita tidak mencerminkan orang yang mencintai Tuhan. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Makanya saya bilang penyembahan itu lahir dari hati, seperti pujian yang keluar dari hati untuk memberi penghormatan kepada pasangan hidup kita. Karena apa? Cinta. Nanti coba setelah pulang nyetir di perempatan di bundaran situ, nanti ada tukang angkot atau tukang parkir atau di mana lah, nanti ketemu tukang parkir di jalan, kamu bilang I love you, mau? Mau? Ibu-ibu mau bilang I love you sama tukang parkir? Hah? Tukang parkirnya bilang, edan ini, gila ini orang senting ini kelihatannya. Ini nggak masuk akal ini. Betul apa enggak? Kenapa kok kita bisa bilang cinta sama pasangan kita? Saya bilang sama istri saya bilang I love you, aku cinta sama kamu, kamu tambah cantik, aku tambah jatuh cinta sama kamu. Setiap hari saya peluk, thank you ya menemanin saya setiap hari. Lahir dari ketulusan dan kemurnian. Awalnya dia nggak senang, tapi mukanya berseri-seri, tandanya senang. Terus kita bilang cinta sama Tuhan, tapi kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Hubunganmu ilegal loh. Bagaimana bisa menyembah, bilang cinta sama orang yang nggak dicintai? Palsu apa enggak? Kamu bilang cinta karena ada hubungan kedalaman, kan? Betul nggak sama Pri? Dulu dari lirik-lirikan, tukar nomor WA, akhirnya sang jitan dan akhirnya memutuskan untuk hidup bareng, kan? Betul nggak? Terus konflik, saling menerima kelemahan kekurangannya, berjalan bersama, betul apa nggak? Terus sering dibilang, kamu kok tambah cantik ya? Kok kamu tambah ganteng ini? Kumismu, brengosmu tambah kelihatan tampan menawan ini. Bener apa nggak? Hah? Kenapa bisa ngomong begitu? Karena cinta, kan? Betul apa enggak? Bayangin kamu datang ke gereja, kamu nggak punya hubungan kedalaman, terus kamu bilang cinta sama Tuhan. Kelakuanmu di luaran sana tidak membuktikan kamu mencintai Tuhan loh. Sama persis seperti kamu ketemu orang parkir, kamu bilang I love you. Nggak sehat. Nggak bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Karena apa? Dari praktek hidupmu tidak mencerminkan kamu orang yang mengasihi Tuhan. Makanya susah nyembah. Dengerin baik-baik ini, suami istri, dengerin baik-baik ini. Kalau kalian nggak suka puji pasanganmu, kamu susah nyembah Tuhan. Kamu sama pasangan nggak pernah bilang I love you, terus di sini bilang I love you Tuhan. Pasanganmu ngeliat, latihan dulu sama gua ya. Ada yang tertemplak, puji Tuhan. Karena paralel kita mencintai Tuhan dan mengasihi sesama itu. Amin. Dampaknya kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Real mencintai Tuhan, kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak heran kalau diajak nyembah itu, kebanyakan orang Kristen kalau diajak nyembah di gereja itu begini aja. Yang lain udah kusuk dilawat Tuhan, yang satunya lagi
Plong apa kuwi ya? Terus ngutek-ngutek kuku kadang. Wadah aja betulin rambutnya. Main handphonenya. Tahu nggak kenapa? Karena hatimu nggak di Tuhan. Kamu nggak terbiasa memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Keintiman itu perlu dibangun loh setiap hari. Hubungan dengan Tuhan itu perlu disengaja setiap hari. Katakan disengaja. 8 menit lagi saya selesai. Perlu disengaja. Hubungan dengan suami istri perlu disengaja nggak? Betul apa nggak? Perlu dilatih kadang. Betul apa nggak? Perlu secara intens. Betul apa nggak? Kalau mau nggak membangun hubunganmu dengan pasanganmu secara intens, kamu sering keluar di luar banyak ani-ani yang mengerikan loh. Ada yang rambut matanya dibalik sini, pakai kuteknya panjang, ada kayak horor apa vampir itu loh. Kukunya disambung-sambung gitu, pakai mana nih? Terus bajunya kurang kain loh. Kamu nggak bangun hubungan dengan pasanganmu, di luar sana banyak kuntilanak, jin dan genderuwo loh. Harus disengaja loh hubungan dengan suami istri. Betul apa enggak? Dibangun enggak? Perlu berkorban apa enggak? Sama hubungan kita dengan Tuhan pun juga sama, perlu disengaja, perlu dibangun. Karena daging nggak suka Tuhan, pikiran kita nggak suka Tuhan, perasaan kita nggak suka nyembah Tuhan, sukanya hal duniawi. Harus dipaksa nyembah Tuhan untuk kenal Tuhan. Kalau tidak, males. Saya paksa diri saya untuk nyembah setiap hari. Banyak orang nggak suka berbahasa roh kan? Sukanya bahasa rohnya di gereja aja. Namanya bahasa roh, bukan kata roh. Bahasa itu banyak macamnya enggak? Makanya tidak heran orang bertahun-tahun bahasa rohnya hanya gitu tok aja. Karena kamu enggak pernah berbahasa roh setiap hari. Pakai di rumah, di mobil, lagi stres, bahasa roh. Jangan malah gerutu ngomel nelponin orang. Ibu-ibu ini nggak ada suka cerewet kan? Kalau engkau lagi kesel jengkel, lebih baik nyembah Tuhan bahasa roh, kamu bangun manusia rohmu. Lebih baik kamu berdoa nyembah Tuhan. Angel toh? Karena nggak terbiasa, harus disengaja dan terbiasa. Nanti kalau diajak nyembah seperti itu enak. Karena kita udah terbiasa nyembah di rumah, kita nyembah di sini hadirat Tuhan secara corporate powerful. Ini yang membuat revival terjadi. Karena ada orang yang terbiasa nyembah di dalam hadirat Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Karena mulai bergaul intim dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, yang pertama kali ketika engkau tutup mata, pikiranmu melayang kemana-mana. Mikirin ntar makan apa ya, besok gimana ya, pekerjaan bagaimana, babi guling enak ya, bonami, Bu Rudi dan lain sebagainya lah, bakmi, kue tiaw goreng, semuanya dipikirin. Betul apa enggak? Realita pertama kali ketika kamu tutup mata, yang pikiranmu mengembara kemana-mana. Tapi ketika engkau mulai duduk setengah jam, 1 jam, belajar menaklukkan, Roh Kudus ajarin aku berdoa, Roh Kudus ajarin aku menyembah, Roh Kudus aku pingin kenal engkau. Dilakukan setiap hari, tiap minggu, tiap jam, tiap bulan, tiap tahun. Lama-lama tanpa kamu sadar, dari pelataran yang mikirin macam-macam tadi, ditarik ke ruang kudus. Tiba-tiba engkau mulai mikirin firman Tuhan. Beli bukunya Madam Jane Guyon, judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus, ngajarin bagaimana masuk sampai dimensi kedalaman dengan Roh Kudus itu. Karena kita terbiasa tadi, mulai bisa menaklukkan, pelan-pelan kita dibawa ke ruang kudus, mulai merenungkan firman, mulai bisa tenang. Butuh proses kan? Benar apa enggak? Siapa yang di sini setelah bertobat langsung berubah seperti Yesus? Ada enggak? Horor kabeh. Ini yang khotbah ini juga horor kelakuannya dulu setelah bertobat, dianggapnya langsung teng-teng ke Tuhan. Tidak, by proses. Berdoa pun juga by proses nih. Step by step dibawa, mulai bisa menaklukkan pikiran dan perasaan tanpa kamu sadarin. Dari pertama doa, minta ini minta itu, mohon ini mohon itu, nyanyi segala macam, kamu tiba-tiba dimasuk di dalam kedalaman dimensi yang dalam. Kamu lebih tenang menguasai dirimu.
tanpa kamu sadarin. Semakin ditarik, akhirnya dibawa ke dalam ruang Maha Kudus. Kamu bisa menaklukkan dirimu, menguasai dirimu. Tanpa mau kamu sadari, kamu nyembah bisa sejam, bisa setengah jam tanpa kamu terasa. Kamu merasakan hadirat Tuhan. Nah, tiba-tiba hidupmu diubahkan di sana. Hidupmu memberi dampak di sana. Di ruang Maha Kudus kamu mati terhadap dirimu sendiri. Kamu terbiasa nyembah Tuhan. Di ruang kudus ini kamu menaklukkan dirimu dan kamu dipimpin sepenuhnya. Dan apa yang terjadi? Perkataanmu, tindakanmu, doamu, penyembahanmu tiba-tiba begitu berkuasa. Ketika engkau ngadapin goncangan, tantangan, himpitan, persoalan, biasanya di pelataran cerewetnya bukan main. Kok aku bisa tenang begini kayak apa? Nanti yang bisa melihat adalah orang-orang di sampingmu. Loh, Cece ini kok sekarang kok lebih tenangi, kalem ini ya apa? Dia belum tahu. Dia mati di ruang Maha Kudus tadi, step by step. Ngerti nggak? Jadi tidak ada yang instan ikut Tuhan, itu by proses dan harus disengaja. Ikut Tuhan, doa terus, nyembah, pikiran kemana-mana, menaklukkan diri, terus menaklukkan diri, sampai kitab Mazmur katakan, be still and know there I am God. Di dalam kamu berdiam diri, kamu taklukkan pikiranmu, kamu tenang. Di dalam kesunyian kamu bersama Tuhan, kamu kenal Tuhan. Seperti Elia, Tuhan tidak berbicara waktu ada gemuruh angin badai, tapi waktu ketenangan kau bisa menaklukkan dirimu sendiri. Bahkan kamu bisa kenalin dirimu sendiri. Kamu bisa dengar, memiliki kepekaan dengan Tuhan. Seperti Elia, yang gerobyak serampangan, pusing itu di pelataran yang kamu harus taklukkan gitu. Amin. Yang pecicilan, yang manifestasi itu di pelataran kedagingan itu, engkau harus pelan-pelan masuk ke ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di sana engkau lebih tenang dan menguasai diri. Kamu jadi tawanannya Roh Kudus. Roh Kudus suruh A, kamu ke A. Roh Kudus ke B, suruh teken tanda tangan kontrak. Suruh melakukan apapun, lakukan. Dari situ hidupmu dibawa dalam level kehidupan, dalam pengurapan yang berbeda, otoritas yang berbeda. Saya ngomong untuk orang yang haus dan lapar. Kalau orang gak ngerti Tuhan, kamu susah nangkep apa yang tak ngomongin ini. Ya, saya berdoa kalian memiliki kedalaman yang berbeda dengan Tuhan. Penyembahanmu berbeda, rasa haus dan laparmu berbeda. Ketika engkau ngadapin masalah, engkau hanya tenang, relax. Engkau bisa tutup mata dan nyembah Tuhan. Oh, mulianya hadiratmu. Dan kamu bisa menikmati hadirat Tuhan, itu begitu powerful. Ini
Kami sering melakukan hal yang menyakitin, yang bertolak belakang dengan kehendak-Mu. Berikan kemampuan kami setiap hari untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Roh Kudus. Pegang tangan kami, pegang hati kami. Lihat sampai kedalaman batin kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin berkemenangan setiap hari. Dapatin kami menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar apa yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus.